Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Yasmin Aprilia Azhara ingin membahas tentang perkembangbiakan hewan. Yang pertama, ada perkembangbiakan vegetatif. Pasti kalian nggak asing lagi kan dengan yang namanya vegetatif dan generatif? Ya, benar banget. Perkembangbiakan vegetatif adalah cara perkembangbiakan hewan yang terjadi tanpa melalui perkawinan. Yang kedua, ada generatif nih. Generatif adalah perkembangbiakan yang dilakukan melalui proses pembuahan fertilisasi, yaitu peleburan sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif. Vegetatif dibagi menjadi 3 macam, yaitu pertama, tunas. Perkembangbiakan tunas pada saat organisme baru tumbuh pada hewan tersebut. Tunas baru akan melekat sepanjang pertumbuhannya hingga menjadi organisme baru. Organisme baru adalah klon dan secara genetik identik dengan organisme induknya. Yang kedua, ada fragmentasi. Fragmentasi adalah cara berkembang biak pada hewan dengan cara memotong atau memutuskan bagian tubuhnya untuk membentuk organisme baru. Yang ketiga ini paling savage banget sih. Yang ketiga ada membelah diri nih. Hah, emang ada hewan yang membelah dirinya untuk berkembang biak? Ada dong, pastinya ada. Membelah diri adalah cara berkembang biak pada hewan dengan jalan membagi tubuhnya menjadi 2 bagian yang sama atau lebih secara langsung yang dilakukan oleh hewan bersel satu. Perkembangbiakan dengan cara membelah diri diawali dengan inti sel hewan bersel satu. Hewan bersel satu tersebut akan membelah dirinya menjadi 2 bagian atau bahkan lebih. Macam-macam perkembangbiakan generatif. Generatif juga dibagi 3 juga loh guys. Yang pertama ada ovipar. Yang kedua ada vivipar. Dan yang ketiga ada ovovivipar. Mau bahas yang mana dulu nih? Yaudahlah ya, dari ovipar aja, biar kalian semua tahu. Yang pertama ada ovipar. Ovipar yaitu hewan yang melakukan perkembangbiakan dengan cara bertelur. Ovipar berasal dari kata ovum yang artinya sel telur. Hewan yang berkembang biak secara ovipar, perkembangan embrionya berada di luar tubuh induknya, yang dilindungi oleh cangkang telur. Cadangan makanan untuk embrio pada hewan ovipar, yakni pada kuning telur, embrio yang terbentuk secara sempurna akan keluar dan menetas dari cangkang telur dan menjadi individu baru. Sedangkan embrio yang gagal akan menjadi telur dengan aroma yang tidak sedap. Berikut contoh-contoh gambar hewan ovipar. Yang kedua ada vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan melalui cara melahirkan. Hewan vivipar akan mengalami proses pembuahan sel telur oleh sel sperma di dalam rahim. Kemudian embrio di dalam rahim terus berkembang hingga menjadi individu baru. Berikut contoh-contoh gambar hewan vivipar. Nih yang terakhir ada ovovivipar. Ovovivipar adalah hewan yang berkembang biak melalui cara bertelur dan melahirkan. Hah, kok bisa bertelur dan melahirkan sih, Min? Sini aku jelasin ya. Proses pembuahannya memang terjadi di dalam tubuh induk betina. Kemudian, setelah terjadi pembuahan, akan terbentuk telur. Telur yang berada di dalam tubuh induk akan dilahirkan. Setelah itu menetas di dalam tubuh induknya. Oleh sebab itu, hewan ovovivipar sering dianggap sebagai hewan yang melahirkan, padahal hewan tersebut bertelur dan melahirkan. Setelah telur di dalam indukan menetas, perbedaan antara hewan vivipar dan ovovivipar dapat diketahui pada sumber makanan embrionya. Embrio hewan vivipar sumber makanannya berasal dari induknya, sedangkan embrio hewan ovovivipar sumber makanannya berasal dari telur. Nih yang terakhir aku mau bahas tentang perkembangbiakan eksternal dan internal. Yang pertama aku mau bahas eksternal dulu. Eksternal adalah perkembangbiakan yang terjadi di luar tubuh induknya atau perkembangbiakan yang terjadi karena penggabungan sel telur dan sperma terjadi di luar tubuh induknya. Contoh hewannya seperti berikut. Nah, kalau yang internal adalah perkembangbiakan yang terjadi di dalam tubuh induknya atau penggabungan sel telur dan sel sperma terjadi di dalam tubuh induknya. Contoh hewan sebagai di foto-foto berikut ya teman-teman. Terima kasih telah mendengarkan pembahasan tentang perkembangbiakan hewan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.